Oke guys, kembali lagi di channel gue, di channel Rizko Fajri. Di sini gue mau servis motor bokap gue yang Visrom yang warna merah itu di daerah Parung, Depok ya. Pokoknya gue mau ke sana, mau servis kedua. Pokoknya mau ganti oli lah pokoknya. Udah kilometer 3000 itu harus benar-benar diservis kalau misalkan gue mau keluar kota atau gue mau jalan on road, jadi gue servis dulu. Oke, pokoknya jangan lupa stay tune. Nah oke guys, gue udah lagi di perjalanan menuju ke bengkel Suzuki yang ada di Parung ini. Nah gue ini lagi di daerah Nusantara Beji ya, tepatnya di Depok ini. Ini kondisi gue lupa dari jam tujuan lah kalau nggak salah ya. Nah habis itu gue pokoknya langsung OTW ke sana, dan perjalanannya lumayan dibilang padat enggak, macet juga enggak. Pokoknya ya tengah-tengahnya deh. Tapi relatif ini sih relatif ya standar lah menurutku. Nah di sini juga gue juga ya sambil lah mori-mori, bukan mori sih lebih tepatnya, jalan-jalan tipis ke daerah Parung ini. Gue juga udah lama banget nggak lewat sini karena dulu banget waktu pas gue kecil ke daerah sini lah. Jadi jangan lupa stay tune ya guys ya. Pokoknya di sini gue udah OTW banget. Stay tune guys. Nah oke guys, gue udah tepatnya dikit lagi sekitar 20 sampai 30 menit lagi menyampai tujuan. Tadi itu kan dari Kubamas tuh gue belok kiri. Nah pokoknya gue tinggal langsung cus aja ini nembus jalan ke arah Parung, Pamulang, Jalan Raya Bogor tuh mau ke arah Bogor ya, Bogor kota lah inilah dari Depok. Kan biasanya kita nembus Cibinong. Nah ini nembus nanti kalau dari Bogor, Parung Bogor ini, Jalan Raya Bogor ini nanti nembus ke Tajur Halang, terus ke arah IPB, terus nanti ke arah UIN dan ke arah Jakarta Selatan dan lain-lainnya. Pokoknya di sini gue udah OTW banget nih. Pokoknya udah lumayan lah kalau dibilang. Tadi yang gue udah bilang OTW mulu nih. Di depan juga ada pertigaan ya, nggak macet juga sih. Lumayan lengah tuh kalau kalian lihat tuh. Tuh, nah ada mobil Baleno tuh belok. Terus ada belakangnya menyambut juga mobil Yaris tuh, belok ayo cepet. Nah terus gas, kita jalan, ayo gas biar cepet sampai tujuan. Oke. Gas. Tapi di sini overall ya gue baru lewat bukan baru ya. Ya gue baru kesini sih lebih tepatnya. Ini jalanannya cukup relatif aspalnya itu nggak rusak sama sekali. Jadi ke daerah sana tuh gimana ya, enak gitu. Aspalnya tuh lebih halus, lebih rata. Sedangkan di Jalan Raya Bogor dekat rumah gue itu, daerah Cibubur itu kadang-kadang bopeng lah, ya pokoknya jalanannya ya gitu dah, nggak bisa diutarakan guys. Pokoknya juga di sini tuh kayak, waduh, enak gitu. Tapi kalau udah macet, di jalanannya lumayan ramai, padat dan lain-lain. Jadi, gak bisa bayangin juga sih kalau udah macet di sini, apalagi bawa Visrom yang tinggi banget gitu loh. Tapi anehnya ya, gue bawa Visrom ini itu banyak banget yang liatin. Karena apa? Karena anomali guys. Waktu gue bawa sempet ya pergilah. Itu dari belakang tuh ada yang ngeliatin motor ini sampai itu mobil nabrak. Tapi gue lupa bikin videonya karena gue waktu itu lagi main sama temen gue, nongkrong habis pulang kampus. Gue bawa motor ini, gue lewat lewat Juanda, terus tiba-tiba macetnya. Gue akhirnya memutuskan gue muter lewat jalan akses UI ke arah rumah gue. Nah pas gue mau muter ke bawah yang ke arah Juanda yang deket tol itu, sampingnya kiri itu, gue kan
mepet-mepet sama mobil ya di tengah-tengah gitu. Terus itu tiba-tiba ada Innova Reborn warna hitam nabrak Innova Reborn Venturer. Gue nggak tahu, mungkin dia ngeliat motor ini gede segala macam, tapi maksudnya ya Allah, kenapa bisa begitu ya? Emang seanomali itu kah motor ini di mata kalian, di mata orang-orang? Apakah bener-bener ya? Menurut gue sih emang anomali sih. Banyak kan kayak Versys 2,5, tapi orang liat V-Strom tuh bener-bener orang sampai ada yang bilang, gue waktu itu kan parkir motor ini, katanya, Mas ini motor apa sih Mas, ini ini Pak motor Suzuki V-Strom. Terus pas dia ngeliat dari samping kanan kiri tuh belum percaya, karena dia kondisinya dari jauh ngeliatnya. Tapi kalau udah dari deket, katanya, wah motor enak nih Mas, gini. Terus ininya berapa bulan Mas? Wah tak bisa terhitung gitu. Jadi ya motor ini cukup menarik, dan katanya sih barangnya goib ya. Gue nggak tahu bener atau enggak. Tapi di kabar-kabarnya sih begitu. Gue ngeliat di sosial media lain lah, Instagram, back TikTok dan segala macam, kayak masih jarang gitu, apalagi yang warna merah ini gitu. Yang warna kuning kan ada, hitam dan lain-lain. Tapi yang cukup yang kayak gue nih, Sono Maret ini, warna merah ini cukup jarang di jalan guys. Jadi kemarin aja, bukan kemarin sih, lebih tepatnya deken gue tuh ada warna V-Strom juga, ketemu, dikirain itu warnanya sama. Pas gue ngeliat lebih ini, warnanya beda, warna oranye. Nah ini gue udah sampai di sini nih, bengkelnya namanya Suzuki Indo Sunmori Motor atau apa gitu. Nah di sini gue dipikir gue itu udah jam 7:30 atau jam 8 tuh udah buka guys. Ternyata jam 8.30. Karena gue di sini bagi gue udah kepagian. Dipikir gue tuh udah saking paginya gue ke bengkel jam 7 ya udah gue udah berangkat ke sekolah dan lain-lain. Waduh. Terus gimana nih akhirnya? Nah itu ketemu orang Suzuki-nya tuh. Lantas gue berpikir dulu deh, udah buka belum ya sambil nunggu Mas ini buka kunci pagernya dulu nih, supaya ini ada aja bikin gue bisa langsung cepet nih. Makanya gue sambil napas dulu, napas habis dari jalan. Terus kita tungguin aja lah pokoknya sampai bener-bener ini nanti dia, Mas buka jam berapa ya? Padahal di situ udah ada ada tulisannya jam 8.30. Tapi gue lebih memastikan lagi apakah benar jam segitu atau enggak. Nah akhirnya gue nanya lah ke masnya ini nih, sambil buka tuh pintu sebagian yang sebelah kiri. Gue tanya, Mas buka jam berapa? 8.30 ya? Ya udahlah. Akhirnya gue memutuskan gue nongkrong dulu. Tapi masalahnya nongkrongnya di sini jauh banget. Yang ada tuh McD. Padahal ya gue mau cepet-cepet ke bengkel buat ya servis segala macam lah. Dan akhirnya ya gue nyari ya tadinya yang gue bilang itu. Akhirnya gue ke arah McD dan sambil gue ngeliat keadaan sekitar lah tuh. Di sini lumayan relatif lengang gitu, lancar, nggak ada macet, nggak ada ini. Jadi gue memutuskan gue nyari tempat nongkrong dulu supaya gue juga nunggu nanti baru 8.30 cus gue langsung sana. Jadi better gue ngopi dan lain-lain lah di McD itulah, daripada nggak ada tempat lagi. Kalau nggak jauh banget, bener gak guys? Pokoknya ya begitulah, kita harus sabar guys. Pokoknya kita tuh sabar, itu ada prosesnya guys ketika kalian itu. Nah gue ini sambil nyari-nyari
adanya bom bensin, dan terus dan akhirnya ya nantilah pokoknya dikit lagi ketemu McD lah. Pokoknya McD-nya itu sebelah kiri. Gue sambil dikit lagi di lembur kuring. Nah sebelah kiri deh kalau nggak salah tuh apa McD-nya. Jadinya ya kita harus menunggu di McD juga. Nah ini guys kita udah nyampe McD. Sambil menunggu aja lah, menunggu bengkelnya buka, kita ngopi tipis atau minum susu. Tapi gue di sini gue minum susu sih, Choco lava atau Choco float gitu, gue lupa harganya 18.000 tapi yang gede. Di sini gue ngopi dulu dan yaps, gue nungguin sampai jam 8.30. Nah, habis itu cus dari McD kita langsung ke bengkelnya guys. Ini lagi OTW lagi. Oke guys, akhirnya gue udah sampai di showroom Suzuki. Jadinya gue lagi di showroom ini mau servis kedua di motor ini di strom warna merah gue. Jadi apa aja nanti dikerjain, stay tune aja ya guys ya. Nah, oke, ini dari tapak fisik bengkelnya itu di situ tuh. Lumayan bersih, bagus tuh. Ada pistol warna kuning, di situ insert test strap orange, di situ hitam. Di situ yang ini sebenarnya buat motor test drive. Nah di situ ada orang yang mau ada pesanan tuh yang satu warna pistol sama kayak gini nih. Dan itu yang warna kuningnya tuh. Ini di daerah Sunter. Nah kita udah sampai Parung bukan Sunter. Bilang. Stay tune dengan si Bistrom. Oke guys, tadi maaf gue lupa untuk nge-record lagi karena baterai gue udah habis baik HP dan mau GoPro. Nah dikala gue itu tadi udah bener-bener capek banget, plus panas ya. Pokoknya daerah Parung tuh panas banget itu. Berasa banget tadi, panas banget ya, Pep. Angkat, Pep. Sana, Pep. Aduh. Pokoknya tadi gue udah servis yang kedua di motor V-Strom ini. Pokoknya servis keduanya itu ya pengecekan plus sama ganti oli, sama gue tadi bilang ke mekaniknya itu buat ngecek bagian rem belakang. Emang rem belakang itu menurut gue di motor gue itu mungkin agak sensitif, kayak misalkan habis hujan atau apapun itu dia kayak agak kurang Pep? Kayak kurang gigit lah atau kurang ini, pokoknya agak ya lumayan ini banget jadinya gitu loh. Nah makanya gue tadi itu bilang lah ke mekanik. Abis itu ya gue abis dari situ ya nggak kemana-mana lagi, gue langsung pulang. Gue udah bener-bener capek, macet dan lain-lain lah. Pokoknya sisa gue pakai intercom aja. Pokoknya baterai gue tinggal 15% tadi. Nah pokoknya totalnya itu tadi sekitar 102.000. Ya nanti gue kasih gue taruh nih di sini nih bilnya nih. Ntar di PT Indos apa tadi tuh? Indo Suzuki gitulah yang ada di sana. Indo Suzuki bengkel motor yang di sana. Overall tadi gue ke bengkel itu cukup rapi, nyaman dan lain-lain lah. Gue nggak bisa pokoknya approve lah untuk sebuah bengkel di situ Suzuki itu, pokoknya terbaik juga. Pokoknya deket juga sih dari rumah gue. Kalau ke daerah Sunter itu menurut gue jauh, tapi juga sama-sama bagus. Pokoknya terbaik lah di situ. Nah oke, pokoknya udah di penghujung video ini. Gue cuma cukup sekian dari video gue. Pokoknya jangan lupa stay tune di video gue ya guys ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Pokoknya terserah kalian dah. Pokoknya apapun itu, kalau kalian mau nanya-nanya juga boleh di kolom komentar. Kayak mau nanya tentang V-Strom pokoknya mau nanya apa pokoknya kalian berhak bertanya sebelum ditanya. Oke, see you next video. Bye-bye.